Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Febiola Febriani dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan praktikum tentang reaksi kimia. Baik teman-teman, tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Yang kedua, menulis persamaan reaksi kimia. Yang ketiga, membuat logam tembaga dan menentukan massa atom dalam suatu logam. Yang keempat, mempelajari secara sistematis 5 jenis reaksi kimia utama. Nah, baik teman-teman, landasan teorinya yaitu terdapat 5 jenis reaksi kimia yang harus kita ketahui, yaitu reaksi kimia utama, yaitu reaksi penggabungan, penguraian, reaksi penggantian, dan juga reaksi penyetaraan. Banyak simbol dalam persamaan reaksi kimia untuk kita bisa mengetahui dan menyatakan keadaan reaksi tersebut. Anda diminta merubah perkataan menjadi persamaan reaksi. Maksudnya yang pertama, jenis reaksi pertama itu adalah pembuatan suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa. Maksudnya di sini reaksi ini tuh dikenal dengan penggabungan A tambah Z sama dengan Z. Jadi maksudnya itu jika reaksi A ditambah Z menjadi reaksi AZ. Yang kedua yaitu jenis reaksi penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa sederhana. Nah, kalau yang tadi itu senyawanya bergabung, kalau yang ini tuh senyawanya pecah. Nah, contohnya apa? Contohnya nikel. Nikel tuh ya, contohnya NaCl, NaHO2 itu dipecahkan menjadi NiCl ditambah HO2. Di sini tuh dipisahkan ya teman-teman, bukan digabungkan kayak yang nomor 1 tadi. Nah, nomor 3 itu jenis reaksi kimia penggantian. Apa itu penggantian? Kalau penggantian ini yang satu tuh digantikan oleh unsur yang lain. Di sini tuh ya kayak membentuk senyawa baru gitu, digantikan. Misalnya tuh SN tambah HCl. Nah, kalau SN ditambah HCl tuh menjadi SNCl. Kan itu hasilnya baru, nggak sama kayak itu tuh misalnya A diganti dengan B menjadi ini. Soalnya ini tuh sama juga dengan diganti atau penggantian gitu. Nah, nomor 4 tuh jenis reaksinya penggantian ganda. Kalau yang tadi tuh penggantiannya itu kan, kalau yang ini tuh penggantiannya ganda. Contohnya itu di mana sebuah senyawa dalam larutan itu yang kita amati itu tuh menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa. Misalnya AX ditambah BZ menjadi BX. Jadi AX ditambah BZ itu tuh menjadi BX, menjadi AZ ditambah BX. Kita cuman selang-seling, kita ganti gitu ya. Yang nomor 5 itu tentang penetralan, di mana asam dan baksa itu bereaksi menjadi garam dan air. Contohnya itu HX ditambah BOH menjadi BX ditambah HX. Itu tuh sama juga kita dengan menetralkannya. Asam dan basa itu dinetralkan. Nah, bukti reaksi diamati dengan seksama dan akan dicatat. Bukti tersebut dapat berupa yang pertama tuh pembentukan gas, yang kedua tuh pembentukan endapan, yang ketiga tuh perubahan warna, dan yang keempat tuh perubahan suhu. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan peralatan dan bahan. Peralatannya yaitu yang pertama cawan penguap, yang kedua gelas ukur, gelas piala, terus lampu spiritus, bunsen, kaki 3, kawat kasa, dan korek api. Nah, yang selanjutnya tuh spatula, pipet tetes, emle Mayer, keras porselen, timbangan, dan kaca arloji.
Sedangkan bahan yang kita gunakan itu yang pertama bubuk seng, yang kedua bubuk belerang, tembaga, sulfat, pentrahidrat, terus natrium hidrogen, karbonat padat, potongan kayu atau lidi, selanjutnya tuh perak nitrat, asam klorida, dan air suling. Juga ada kawat tembaga juga ya, logam magnesium, logam kalsium, raksa, aluminium nitrat, tuh asam sulfat, asam nitrat, asam fosfat, natrium hidroksida, dan juga lain-lainnya. Nah, teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pertemuan kali ini. Saya Febiola Febriani mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dari teman-teman dan mohon maaf atas segala kekeliruan yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.